ziarah kubur ke makam kakek saya. Maksud dan tujuan saya ziarah kubur ya untuk mengingatkan ya, khususnya bagi kita semua ya, dan terkhusus bagi saya pribadi, bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi mengingatkan kita bahwasanya kita yang hidup di dunia ini pasti akan binasa, akan mati, tidak ada yang abadi, siapapun orangnya. Pastinya kita berdoa ketika kita wafat nanti, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik, dan tentunya meninggal dalam keadaan yang mulia. Tentunya senantiasa hidup kita ini beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dek, kaunya? Iya. Ya Allah. Mana? Dedek kan? Iya. Masih ingat? Iya. Teman-teman ini kawan aku. Jangan nangis gitu lah. Ini kondisimu, Dek. Hah? Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya berada di daerah perkuburan, tempat pemakaman di dekat pinggir sungai. Pemakaman dekat pinggir sungai. Hari ini saya mau berziarah ya, almarhum kakek saya, sudah lama meninggal, kakek dari orang tua ibu saya ya, ayahnya mama saya, ibu saya yang telah rahmatullah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Saya mau berkunjung mendoakan almarhum kakek saya yang telah pulang ke rahmatullah. Ya, tujuan saya assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur, insyaallah ada amin. Ya, hari ini saya mau ziarah kubur ke makam kakek saya. Maksud dan tujuan saya ziarah kubur ya untuk mengingatkan ya, khususnya bagi kita semua ya, dan terkhusus bagi saya pribadi, bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi mengingatkan kita bahwasanya kita yang hidup di dunia ini pasti akan binasa, akan mati, tidak ada yang abadi, siapapun orangnya. Setiap manusia yang dilahirkan, yang awalnya tidak ada, kemudian dilahirkan, dan kelak ketika akhir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mati. Nah, tujuan kita, saya sendiri ketika ziarah kubur mengingatkan bahwasanya saya sendiri dan tentunya juga kita semua pasti akan mati, akan meninggal dunia. Sebab itu momen hari ini saya berbeda. Yang sebelumnya saya melihat beberapa fenomena bencana alam ataupun fenomena alam, mana banjir, ada yang longsor, kemudian yang terakhir yang pernah kita sebutkan juga, yang kita ketahui tanggal kurang lebih itu tanggal 21 ya. Ya, kalau nggak salah ya tanggal 21 hari Senin itu terjadi bencana gempa bumi ya di Cianjur, Jawa Barat, khususnya di wilayah Jawa Barat ya, terdampak bencana gempa bumi. Tentunya ya kita ingatkan, bencana tidak mungkin dapat kita hindarkan,
dan situ sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kita maaf ya, ini tuh seorang yang beriman ya, orang Islam khususnya orang Muslim, pasti dia akan tahu bahwasanya setiap sudah Allah tentukan takdir itu, mau dia apapun takdirnya, mau ada bencana alam, itu sudah menjadi takdir tentuan Allah. Dan bagi yang meninggal korban jiwa ya, kita mendoakan semoga husnul khotimah dan keluarga yang tinggalkan tentunya dalam keadaan tabah dan sabar ya, tabah dan sabar menghadapi cobaan ini ya. Saya mendapat informasi terakhir juga kalau kemarin udah hampir 160, nah sekarang ini sudah mencapai 318 orang. Nah jadi kembali tadi bencana alam ya, kita nggak tahu kapan bagaimana posisi kita akan meninggal dunia atau wafat. Bisa saja dalam momen-momen apapun, itu tidak bisa kita tentukan dan tidak bisa kita ketahui ya. Itu yang sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, hanya Allah yang tahu. Jadi kita ingatkan juga di dalam surah Ar-Rahman juga mengenai kematian ini sudah Allah beritakan ya, kullu man 'alaiha fan, dalam surah Ar-Rahman ya, kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, setiap makhluk hidup yang berada di muka bumi ini pasti akan binasa, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, maha kekal abadi. Ya. Itu dijelaskan di surah Ar-Rahman. Jadi kita mendoakan khusus ya di pemakaman ini ataupun di perkuburan ini, khususnya kaum muslimin. Nah, kita mendoakan dan seluruh mungkin kaum muslimin dan muslimat yang telah Allah panggil, kita mendoakan agar kiranya yang telah meninggal dunia diampunkan segala dosa-dosanya dan ditempatkan yang sebaik-baiknya. Itu ya. Ini pemakamannya. Ya. Jadi kita berdoa. Saya mau ziarah langsung ya ke pemakaman, ke perkuburan tempat kakek saya meninggal. Tujuannya tadi ya, mengingatkan kita akan kematian ya. Nah, itu ada pohon yang besar. Katanya sih ya, mereka ada yang warga-warga sini yang lewat melintas, katanya sini tempatnya angker. Ya, itu tergantung keyakinan orang masing-masing ya. Setiap dimanapun di permukaan bumi Allah ini pasti ada namanya makhluk jin dan syaitan yang berada dimanapun. Jadi ya bisa di tempat perkuburan dimanapun, pohon-pohon yang tinggi seperti ini ya, itu bentuk keyakinan masing-masing, bentuk pengetahuan masing-masing. Terlepas apakah ada yang menganggap ini tempat angker, tempat yang ya macam-macam lah, mistis ya, tidak sia. Sebagai kalau saya pribadi ya, semua yang ada di permukaan bumi Allah ini ya, baik itu jin dan syaitan ya pasti ada. Terlepas apakah mereka mengganggu atau apa ya, tergantung kita. Kalau keimanan dan keyakinan kita kuat ya, insya Allah kita tak akan diganggu ya. Tergantung ilmunya orang masing-masing ya. Baik, saya mau ziarah langsung ya, mendoakan ya. Kalau kita ziarah itu di rumah, kalau kita mendoakan keluarga kita, kakek kita, siapa saja yang telah meninggal ya, boleh di mana saja ya, boleh di rumah. Nah, tapi kalau kita datang langsung ada suatu hal ya, kalau bilang sugesti, lebih menguatkan kita ketika kita melihat sesuatu pemakaman. Bagaimana perasaan kita? Ya, disitulah letak kalau kita berziarah kubur langsung itu, ada sesuatu hal yang agak beda suasananya ya, momennya pun beda. Nah, ini saya mau coba langsung mendoakan langsung ya, mendoakan langsung. Nah, kita mulai dengan salam ya, salam untuk penghuni ahli kubur yang ada di tempat ini ya. Kita doakan, assalamualaikum ya ahlil kubur, insyaallah ta'ala minal amin ya. Nah, kita coba ya. Ini tidak bermaksud apa ya, tidak bermaksud hal-hal yang agak aneh ya. Ini hanya bentuk untuk mengingatkan kita akan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa qarabatihi sayyulillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila ruhi almarhum almarhumah ahlil kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita agak coba melihat langsung pemakaman kakek saya langsung. Kita mau cari makamnya, udah lama juga saya nggak kemari. Alhamdulillah tempatnya bersih ya. Alhamdulillah tempatnya udah dibersihkan. Sebelumnya pohonnya besar. Mana makam kakek saya? Udah lama juga saya nggak melihat makam kakek saya. Mana makamnya? Nama apa? Ini ya, makam kakek saya. Ini makamnya. Makam kakek saya. Khususan ila ruhi almarhum kakek Salim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, hari ini saya berada di makam kakek saya. Inilah makam kakek saya, orang tua, ayah daripada orang tua ibu saya yang telah berpulang ke rahmatullah di tahun 1993, tanggal 18 bulan 4 ya, tanggal 18 bulan 4 1983. Jadi usianya waktu dia meninggal 63 tahun ya. Ya, sesuai dengan Rasulullah juga. Rasulullah sesuai sirah bahwasanya Rasulullah itu wafat di usia 63 tahun. Ya. Jadi usia kita tidak bisa kita tentukan. Yang tua, yang muda pasti akan binasa, akan wafat ya. Jadi saya membuat video ini sekedar mengingatkan kita ya, dan mengingatkan saya bahwasanya akan kematian itu pasti ya. Bagaimana cara kita meninggal itu tidak ada yang tahu. Pastinya kita berdoa ketika kita wafat nanti, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik, dan tentunya meninggal dalam keadaan yang mulia. Tentunya senantiasa hidup kita ini beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hidup dalam keadaan yang bermaksiat ya, banyak membuat dosa. Jadi itu mengingatkan kita ketika kita tahu bahwasanya kita itu akan mati, dan setiap yang kita hidupkan, setiap hidup kita di permukaan bumi Allah ini pasti akan dipertanggungjawabkan amal kita, ibadah kita. Oleh sebab itu ketika kita hidup ya, pergunakan hidup ini untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi untuk teman-teman yang melihat video ini, menonton video ini ya, sahabat Ojali TV, saya buat video ini bukan bermaksud untuk
sombong ataupun ada yang menilai buat konten di pemakaman. Tidak, ini sekedar untuk mengingatkan kita ya, setidaknya mengedukasi, memahamkan dalam kehidupan kita juga bahwasanya seperti inilah hidup kita itu, ada hidup ada mati, dan setiap yang mati nanti akan dipertanggungjawabkan setelah dia mati, dipertanggungjawabkan ketika dia hidup apa saja yang ia lakukan ketika hidup. Apakah ketika dia hidup banyak berbuat maksiat dan dosa, atau sebaliknya senantiasa banyak berbuat amal kebaikan ya, membantu orang dan sebagainya ya. Jadi itulah tujuan kita membuat video ini, dan saya sendiri sebagai momen untuk mengingatkan saya bahwasanya kita pasti akan binasa. Ya, alhamdulillah kita sudah berkunjung ziarah ke makam kakek saya ya, setidaknya mengingatkan saya akan kematian dan kita semua ya. Insyaallah kita yang hidup ini memiliki maksud dan tujuan hidup itu tidak sia-sia ya. Baik, saya mau berdoa lagi. Setelah baca surah Al-Fatihah, kita berdoa pada kakek saya. Almarhum kiranya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma ahtahilna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Insyaallah. Ya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya, kita berdoa juga khusus yang ada di pemakaman ini yang telah berpulang rahmatullah kaum muslimin dan muslimat, diampunkan Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya dan ditempatkan yang sebaik-baiknya, dijadikan kubur mereka jadi taman-taman surga. Dan kita berharap jangan dijadikan kubur mereka menjadi azab dan siksa di alam kubur. Kita berdoa seperti itu ya, mendoakan kaum muslimin dan muslimat, secara langsung juga mendoakan kita. Mudah-mudahan kita nanti sepeninggal kita hidup di dunia ini membawa amal kebaikan, sehingga kita insyaallah mendapatkan balasan yang telah Allah janjikan, yaitu surga Jannatul Na'im dengan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan atas amal ibadah yang kita lakukan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, hari ini saya ziarah makam kakek saya dan juga kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampunkan Allah dosa-dosa mereka. Saya tempatkan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah setelah ziarah kita pulang. Ada tanam-tanam syadu juga ya. Ini ada pohon yang tinggi besar. Sebelumnya pernah saya lihat kemari tempatnya semak ya. Biasanya bersih itu di menjelang Ramadan baru bersih, tapi alhamdulillah ini sudah bersih. Sampah-sampah rumput-rumputnya yang tinggi udah dihilangkan, udah dibersihkan. Ini udah bersih ya, alhamdulillah. Ada yang membersihkan, yang mengurus tempat pemakaman ini. Ziarah kubur. Terima kasih ya bagi yang membersihkan dan mengurus pemakaman ini, sehingga bagi keluarga yang mau berziarah sini bisa dapat mudahan untuk berziarah kubur. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah selesai berziarah kubur. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya ziarah kubur. Mengingatkan kita akan kematian. Ini tinggi. Ada gubuk. Saya ziarah kubur ini tidak jauh dari Sungai Deli ini. Ada Sungai Deli, nggak jauh ya. Alhamdulillah hari ini Sungai Deli udah kering ya. Ini sebelumnya kita buat video tentang aktivitas dan
hal-hal yang dapat kita pantau di Sungai Deli. Oke, hari ini kita yang membeli putut itu. Ini ada gubuk atau rumah ini ya. Sunyi ya, di sini nggak ada pemukiman ya, mungkin agak di sana sedikit ada pemukiman. Ini ada ruko-ruko juga sebelah pemakaman ini, ada ruko. Awak butut. Kayak butut. Alhamdulillah. Seperti ini pemakamannya. Kondisi itu ada rumah-rumah warga juga ya. Sebelah sana ada pemukiman komplek ya, komplek saudara-saudara kita Tionghoa, komplek Cina, komplek Tionghoa ya, saudara-saudara kita Tionghoa itu ada komplek juga sebelah pemakaman ini. Ini nggak banyak pemakamannya ini, sedikit. Ini sudah penuh, sudah padat, ini nggak dipergunakan lagi, paling 1-2 orang masih bisa ya, tapi udah padat ini kalau di pemakaman. Nah itu udah ya, ada yang nempati nih. Ini saya jarak kubur tadi, sejarah kubur saya lihat ada apa ya, selesai jarak kubur tadi saya lihat ini ada, sepertinya ada yang menempati gubuk ini ya, ada yang menempati gubuk ini ya. Coba kita tengok gubuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada. Masya Allah. Dek, kaunya? Iya. Ya Allah. Mana? Ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ada sehat. Dedek kan? Iya. Masih ingat? Iya. Teman-teman ini kawan aku. Udah lama Jangan nangis gitu lah. kayak gini kondisimu, Dek. Hah?